Kak Abadon, Kak Abadon, Sekarang kenapa sih giliran saya kakak? bertanya. Kak Abadon, nggak usah Giliran berbelit-belit. saya bertanya. Tuh Boleh? kata temen lu juga nggak usah berbelit-belit lah. Udah lah ya, kena Kak skak ya. Abadon. Jadi gini Kak Abadon, aku nggak mau bilang gimana ya Kak Abadon itu salah atau enggak. Itu kan kata Tuhan itunya tadi kan diambil dari kata Yunani. Secara sekarang pertanyaan itu yang harus kita jawab. Di perikop mana dikatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kan udah kejawab. Nih. Nih Isai memperanakan Raja Daud. Nah ini Daud aja raja nih. Berarti Allah raja toh? Iya, Malikinas. Berarti Daud Allah berarti. Kalau kamu Ini orang gablek banget. itu dulu di Al-Quran itu katanya Allah itu raja. Terus kamu bilang Daud raja. Berarti Daud adalah Allah gitu. Bukan Daud nama, Allah nama. Daud raja ini raja Israel. Allah rajanya manusia, beda. Enggak semua manusia merajakan Daud, tapi semua manusia merajakan Allah, beda jadinya. Saya mau bertanya, berani jawab? Nah, udah kena skak lu ya, silakan lu gitu loh. Ngaku dong kalau kalah itu. Oke. Ya. Saya mau bertanya, berani jawab? Isi pertanyaan yang paling susah, yang bikin kami bisa terguncang. Kasih yang paling susah. Saya rasa kamu nggak bisa jawab dan nggak berani jawab. Ya jangan pakai perasaan, ujung-ujungnya nanti lu sakit hati. Jangan pakai perasaan. Oke. Jadi ayat di dalil Quran tadi ini sering saya bilang tapi nggak ketemu jawabannya nih. Jadi sini. Oh, tadi udah dijawab, lu aja kaget apa jawabannya. Al-Fatihah itu di Al-Fatihah ayat 6 ada tertulis, tunjukilah kami jalan yang Lawas banget ini. Ini zaman Space Tune belum ada sampai hilang ini. Kirain apaan yang mau ditanyain? La ilaha illallah. Ini dalil Quran yang saya tahu, jangan ketawa. Ya udah Al-Fatihah terus kenapa Al-Fatihah? Tunjukkan jalan yang lurus itu loh. Ya enggak. Kita pengen tahu apa pertanyaannya. Itu ada dua makna. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah dan ada jalan yang lurus. Artinya kalau tunjukilah kita butuh petunjuk. Okay? Artinya dari siapa ini? Paulus, Yesus, Simeon, Barnabas. Artinya dari siapa? Pribadi. Tunjukilah berarti kita kan harus tahu petunjuk toh. Nah, itu berarti itu dari siapa? Tunjukilah, oke, tunjukilah. Dan ada satu lagi jalan yang lurus. Saya mau tanya dulu sama kamu. Pakai dalil ya, jangan langsung. Siap. Ya. Siapa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Petunjuk itu biar kamu dapat jalan yang lurus, pakai dalilnya mana, dan jalan yang lurus itu siapa, pakai dalilnya mana. Silakan. Oke. Ya, jadi dalilnya satu untuk dua-duanya Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Mana nih? Hada siratum mustaqim. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, teruskan. Oh, udah kelar. Ya, petunjuknya kan jalan yang lurus. Petunjuknya apa? Ya, ini petunjuknya, sembahlah dia, itu petunjuknya. Pakai petunjuknya dasarnya kamu apa? Sembahlah dia, ini perintah. Perintah dari Nabi Isa. Nabi Isa di 63 kan ini. Tuh. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, nah gitu. Ya. Berkatanya sampai 64. Siapa yang ngomong? Udah kena skak. Gampang banget pertanyaan lu, Bre. Bukan, gini, saya jawab nih. Kamu bilang itu. Ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Itu tertulis dalam Quran. Tentang jalan lurus. Kamu harus mengikuti siapa? Az-Zukhruf. Ini. Tunggu dulu, pertanda hari kiamat. Az-Zukhruf 61. Ikutlah aku. Inilah jalan Kenapa yang lurus. yang ini nggak mau dibaca? Enggak, kamu teruskan. Kamu teruskan. Di ayat 60. 64 ini. Dulu setelah 61. Gimana ini? Ya, 61. Siapa itu disebutkan? Bacakan dulu. Makanya jangan ragu-ragu kamu bacain. Ya udah, kita buka dari 61 ya. Kita buka nih lah. Yang banyak ya. Udah kena skak, mau kabur dia. Ekor lu gua pegang, Bre. Kamu nggak baca. Udah tahu gua 61. Cuma kan keresannya senengnya nyomot tuh. Kayak Yohanes 10 sampai 30, sampai 35-nya nggak dibaca gitu kan. Yohanes 14 sampai 9, sampai 12-nya nggak dibaca. Seneng banget kalian comot-comot ayat gitu loh. Bacakan. Nggak di Al-Quran, nggak di Biblos, kelakuannya begitu. Makanya gue injili sekarang. Nggak usah framing-framing, bacakan aja. Lah emang gitu kelakuannya? Ya, bacakan 61 sampai 63. Nah, kita buka di sini ya. Kita buka dari ya sini. Nah, ini. Dan sungguh dia, ini ya.
Aduh, tunggu. Nah, ya. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu Karena dia itu siapa? Lengkap. dalam kurung Isa. Ya, lengkap dong. Oke, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, Oke. Siapa yang kamu ikutin di situ? Allah. Aku itu siapa? Allah. Aku itu siapa? Allah. Ikutlah Itu aku. dibilang berikut Isa, kan? siapa? Lah di sini kan dia di sini. Masa Isa ngomong sendiri, sungguh dia jalan yang lurus, maka ikuti aku gitu. Masa Oke. kalau harusnya di sini juga aku dong, kalau mau. Gitu. Kamu Atau sebut gimana maunya? Bacanya dulu. Kakak bacanya coba dari awal dulu, jangan dipenggal-penggal. Iya. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ini yang ngomong siapa ini? Nabi Isa yang ngomong. Saya Kak. Lah ya Kak. Ayo, yang ngomong siapa ini? Nabi Isa yang ngomong Isa. Iya. Ngomong siapa? Saya catat nih. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Allah ya. Oke. Sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Kan gitu. Allah ya yang ngomong ya. Ya. Ayat 63. Ayat 63. 63, oke, lanjut lagi. Nah, di sini. Sebentar, 61-nya Gores. Iya, boleh. Itu wattabi'uni, wawunya itu kan itu wawunya waw atof ya. Awal ataf ya. Nah, atofnya makanya itu ke Allah. Lihat aja itu A-nya itu besar kan di terjemahan, A-nya besar kapital kan. Ke Allah itu. Jawabannya di ayat 59, Dinda. Bacakan aja itu. Oke. Nah, dia tidak lain hanyalah seorang Abdul yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Nyembah Abdul ya? Mau nyembah Abdul? Ya, ini Quran dulu. Gimana sih kamu? Loh, iya ini Abdun tuh. Abdun. Ini Quran. Inna huwa illa abdun. Oh, tuh. Dia tidak lain hanyalah seorang Abdul. Mau nyembah Abdul? Iya. Teruskan aja, teruskan. Oh ya udah. Kita ke 63 sekarang. Oke. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Terus Itu siapa yang ngomong? Nabi Isa. Ya, Isa, saya catat ya, Isa. Oke. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah Iya, aku. Oke? kepadaku. Itu kita bicara jalan lurus, oke? Nah, sekarang Oke. Al-Maidah. Ini nampaknya gimana ini nampaknya? Nggak mau dibahas. Tunggu Oi, dulu. mau kabur. Nggak apa-apa, teruskan. Utang lu bayar, utang lu. Ya, 64 ya, teruskan. Nah ini ya, dan taatlah kepadaku. Soal apa? Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan siapa ini? Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Bukan nggak apa-apa, dijawab. Tuhanku itu siapa? Aku di sini. Tuhannya Isa Masih. Alhamdulillah. Dan Tuhanmu siapa ini? Ya, kamu. Sip, cakep lah, boleh. Walaupun Bani Israel sebenarnya, tapi bisa juga ke kita. Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Dia ini siapa? Sembah siapa? Kata Nabi Isa. Dia itu ya. Dia itu adalah Allah ya. Alhamdulillah. Nah, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu dalam Islam apa? Oke, sudah. Dalam Islam ini adalah jalan yang lurus, apa artinya? Ini loh ayatnya jelas terang benderang. Jalan yang lurus. Itu Allah. Kamu ini Nah, itu kan jalan yang lurus itu menyembah Allah di apa? Di dalam Al-Qur'an gitu loh. Ya, saya ikutin kamu. Feby terdiam. Tapi di sini petunjuk itu kan jalan yang Diam lurus. tapi nyimak. Petunjuk. Kan nggak boleh. kan, Alhamdulillah. Sip. Ida, tunggu dulu. Feby ini Tina kemarin bukan sih Tina Sianturi itu bukan? Beda ya? Tunggu ya. Di Al-Maidah Aku 46. Ben apaku entah siapa. Jangan disalah-salah dulu, Bu. Biar saya ngomong dulu nanti gantian. Dimarahin. Di Al-Maidah 46 itu
Kami terus Oh, pindah sekarang. Udah nggak Azukruf lagi. Pindah Al-Maidah. tadi makanya disimak. Ini tentang jalan yang lurus. Berarti kami bertanya dulu satu-satu dulu dijawab satu-satu. Udah ya. Sekarang bagian kita bertanya. Oke. Giliran Kores. Sekarang lanjut Kores. Oke, sekarang gue bertanya. Dari awal Kores, lanjut Kores. Al-Fatihah itu Udah pernah ini udah dijawab ini. Udah dijawab. Al-Fatihah ayat 6 jawabannya Azukruf ayat 64. Udah kelar perkaranya. Oke, Kita nanya ya. silakan Pes. Kita nanya ya sekarang. Pertanyaannya, siapakah juru selamat pada hari Tuhan? A. Yesus, B. Iblis. Jawab. Tunggu dulu, jangan diganti jawabannya. Jawab dulu. Udah dijawab, udah kenal lu, udah sekali itu. Petunjuknya mana petunjuk? Ya udah nanti berikutnya pertanyaan berikutnya aja. Nggak boleh Ya, jawab. gitu loh. Satu-satu. Iya, Pak. Udah dong. Udah terima kenyataannya. Jalan yang lurus itu menyembah Allah gitu. Belum. Udah dong. Aduh ini si Abdon ini gimana nih hari ini nih? Guncangnya kok lama banget tuh. Al-Maidah Nah, 46. udah dijawab. Udah ganti topik itu lain lagi. Nanti sini kamu jawab dulu pertanyaan Kores baru. Petunjuknya itu supaya- supaya kamu konsisten. Ya udah, lo mau petunjuknya sekarang. Oke, petunjuknya tunggu ya. Petunjuknya itu ada Al-Maidah 31 coba kasih. itu aku mau ke situ. Gerunda. Tapi aku pengen kayak Si Juma juga nggak bisa jawab tuh. Itu tadi di ini Al-Araf ayat 158. Al-Araf 158 gitu ya. Lu pengen ditunjuki tentang Injil yang benar, kan gitu. Injil itu petunjuk. Nah, kita ikutin pertunjukan kepada siapa nih? Soal Injil itu Al-Araf ayat 158. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat apa? Petunjuk. Dar. Selamat datang di kebenaran. Nah, itu, Dep ya. Nah. Iya, makanya silakan kita ngikut Rasul gitu, supaya benar Injilnya yang mana, supaya kita nggak tersesat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, gantian dulu. Kalau kamu bilang kamu Udah. ikut Rasul, Ya. nanti saya jawab. Iya. Al-Maidah 46 jelas tertulis, kami teruskan jejak mereka. Oke? Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Oke? Iya. Itulah petunjuk. Oke, Injil adalah petunjuk gitu. Terus kita mesti ngikut siapa supaya kita mendapat petunjuknya? Kita mesti ikut siapa katanya? Ikut Injil atau ikut Nabi? Injil dong, di situ kami Oh, teruskan. di sini kok tertulisnya ikutilah Dia. Kami teruskan jejak mereka. ini Al-Maidah 46. Di sini kok ditulisnya ikutilah Dia di sini. Al-Maidah 46. Udah udah skak lo. udah Ya udah, ada nggak dalam Al-Quran ikutilah Injil, ada nggak? Kami teruskan jejak mereka. Siapa kami itu? Bayangkan tuh. Ya kaum muslimin. Iya ya. tadi sudah dijawab. Ini Ya udah dijawab lah, ayolah kita bertanya lah. Pertanyaan gue dijawab dong. Siapa juru selamat pada hari Tuhan? A. Iblis. B. Yesus. Silakan. Abdul kalau guncang kita kasih ke Feby aja. Feby jawab Feby. Jawab kalau enggak kamu diam aja. Dan cahaya bagi Udah orang-orang diam. Wah, Iya, cuma kan di sini disuruhnya ikuti Nabi agar kamu mendapat petunjuk gitu. Jadi kita nggak ada. Lu penunjuk ke Injilnya siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa penunjuk lu ke Injil? Muhammad masih ditunjuki jalan yang lurus. Lah di sini disuruh ikutilah Dia dibilang. Masih ditunjuki jalan yang lurus. Terus kenapa di sini Allah menyuruh ikutilah Dia? Quran 48 ayat 2 itu tugas lo. Loh, gimana? Kenapa lu comot-comot dalil gitu? Gua pakai gitu. Biblos pun semuanya nggak ada yang gua bantah loh. Gua benarkan semua loh. Paulus itu disebut dewa, gua iyakan. Musa disebut dewa, gua iyakan.
Paulus disebut Bapak, padahal Bapak nggak boleh disebut oleh kata Yesus. Gua iyakan juga. Kenapa lu ini nggak mau menerima Al-Araf ayat 158? Kenapa? Kamu nggak mau bacakan Al-Maidah 46. Iya, kita baca Al-Maidah 46, kita baca nih Al-Maidah 46. Iya, kalau apa yang nggak ada kata ikutilah Injil, lu terhitung bubuk lu nih. Al-Maidah 46. Al-Maidah 46. Wajib lu ikutin tuh Injil tuh. Tapi Ya di mana ada kata ikutinnya ya buat bubuk lu jadi bukan abon sagala, lu jadi abon sapi lu. Gue bikin. Nah, di sini mana ya? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Ini untuk Kristen cabang Indonesia gitu ya maksudnya ya. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Mana? Mana ikutilah Injilnya mana? Kami teruskan itu apa? Kami teruskan. Ya Korintus mau kerjaannya lu. Kami teruskan. Udah jelas-jelas di sini. Lu kalau pengen bener ngikutin Injil, ikutin Nabi. Oi. Kami teruskan apa? Ikutilah dia agar kamu mendapat apa? Petunjuk. Kami teruskan Petunjuk di dalam Injil. Ah gitu. Yam. Kami itu siapa? Di sini Allah, kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa. Kami teruskan di sini apa? Allah ini meneruskan jejak para nabi-nabi dengan mengutus Nabi Isa putra Maryam. Berarti Allah Abdun ini kena sekak dari tadi masih aja dia berkutat bolak-balik. Muka lu udah ini ya, udah mulai tipis, muka lu mulai menipis ya. Allah saja sudah meneruskan, itu kata kamu kan? Iya, terus? Kenapa kamu Nah, terus ini, oke, terus lu jelaskan ini, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Lu jelaskan ini, jelaskan. Kenapa kamu nggak ikut? Kami terus. Lah ini kok ikutilah dia, ikut Nabi. Di sini nggak ada tertulis ikut Injil di sini. Di mana di sini disuruh ikut Injil? Kami teruskan jejak mereka. Iya, maka kami menyuruh kalian mengikuti di mana? Apa kalian, Pak? Mereka itu siapa? Ya mereka ini adalah nabi-nabi terdahulu. Mereka itu terhadap siapa? Terhadap siapa? Terhadap mana? Dengan kok terhadap sih? Oh, lu ini mulai kepleset lidah lu ya. Petunjuk di dalamnya ada petunjuk yang mana? Injil apa Taurat? Ya di dalamnya ada yang petunjuk. Yang menunjukinya siapa? Yang menunjuki petunjuk itu siapa? Jelas di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Benar? Iya, sekarang siapa yang mau nunjukin di dalam Injil itu ada petunjuk itu siapa? Kami teruskan. Itu kami teruskan. Kami teruskan jejak. Gimana sih? Yang menunjuki petunjuk di dalam Injilnya siapa? Lu ngerti gak sih? Lah makanya saya tanyakan. Penunjuk Injilnya siapa? Penunjuk Injilnya. Nah itu makanya gua jawab di sini Al-Araf ayat 158. Lu kalau pengen tahu petunjuk dalam Injil ya ikutilah Nabi Muhammad. Nggak ada Pak kata Muhammad. Lah ini tertulis ikutilah Nabi Muhammad ini, ikutilah dia nih siapa ini? Ikutilah dia. Kamu ini ya. Injil adalah petunjuk. Malu dipelihara, pinter dipelihara. Kamu jawab. Jawab. Udah bubuk lah. Kita sama Febi Aritonang aja lah. Udah bubuk dia, udah kena dia. Bukan, kamu nggak jelas. Turunin. Iyalah Abdon lu udah kena Abdon lu udah kena jujur lah Abdon. Gua tanya di sana. Kan lu bilang banyak makanan. Bisa lo. Iya, jalan yang lurus gitu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Gimana cara ditunjukinya? Ya lu ikut gitu loh. Lu ikut kepada Nabi. Al-Araf 158. Tapi Injil juga petunjuk. Iya, yang nunjukin Injil ada petunjuk siapa? Siapa? Al-Araf 158 jawabannya. Kayak gitu aja bolak-balik loh. Janganlah pakai argumen melayang-layang di atas permukaan air, bre. Bubuk jadinya. Ya, silakan Febi Aritonang berikutnya. Febi. Emang dia itu siapa? Febi. Pep. Iya. Player. Pop Aisir Sak dong satu Pep. Player. Pep. Apa? Pop Aisir Sak. Oke, lanjut. Apa yang mau Lanjut aja ya. Jalan. Oh nggak jualan ya? Ya udah, gua ini ya. Kan tadi Kristen bertanya, sekarang kita Islam. Nah, Islam mau bertanya nih. Yang menjadi juru selamat atau penyelamat pada hari Tuhan itu iblis atau Yesus? Silahkan. Yesus.
Yesus. A, terangkan. Iya. Enggak, B dong. Kalau Feby siapa? Apa tadi putus-putus? Nah, ini udah bagus sinyalnya. Makanya ke ini dong, ke lantai 2 atau keluar rumah dong. Kalau mau dialog. Udah di Udah ya? Udah di lantai 2. Ah ya, Karena sip, cakep. sinyalnya kali. Ya udah ya. Apa nih? Nih pertanyaannya. Siapa yang menjadi juru selamat atau menjadi penyelamat pada hari Tuhan? Jawab, pilihannya A. Iblis, B. Yesus. Abdon pilih B. Siapa? Siapa yang menjadi juru selamat atau penyelamat pada hari Tuhan? A. Iblis, B. Yesus. Ya Yesus lah. Yesus. Oke, terangkan dalilnya di mana? Kan ada kisah yang Yesus dimatikan itu, disalibkan itu kan untuk menggenapi bahwasanya dia juru selamat. Ya di mana itu? Nah, terangkan lagi nyari. Ayo Feby, ayo dicari Feby. Iya, ini lagi nyari atuh. Oh iya, sip. Banyak sih. Aduh, nggak mau nggak. Tadi Arina udah kasih tahu ke depan. Nanti aja ini masuk ini. Emang ya? Hmm. Udah besok dibenerin. Sip, thank you. Aduh, heningnya kelamaan. Beda dengan muslim tuh kalau ditanya tuh sat. Langsung dalilnya ini itu Nah, kan ini. kalian mau cari Gitu. dalil gitu kan? Iya, Ya gitu. udah, tunggu dulu kakak. Iya, Tunggu dulu, ditungguin tugas deh. kebaran banget. Soalnya kan kalau nggak berdasarkan fakta ataupun data nanti jadi ngawur. Iya, makanya ayo Tina. Tina kenapa ganti nama Feby Aritonang sekarang? Aneh banget. Aku di pen loh, ya Allah. Kesel banget Aduh, aku kasihan. nengoknya. Gimana Kores? Gimana kau tunjukkan data Islam? Set. Iya, set. Nah, Keren. ini di sini dalilnya. Nah, ini jawabannya. Ini bukan perkataan kami. Putra cahaya gitu. Nih, Kalau- siap. Nih, Kalau siap, presiden siap, tuh bentar ya. siap, 30 tahun kemudian. Tunggu masih dicari. Aduh. Dua Petrus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ahlus sedekah. Masya Allah. Barakallah. Berapa? 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 nomor 9. Kita lihat. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oh, ini bukan pada hari Tuhan ini. Dari pencobaan menyelamatkannya. Orang jahatnya disimpan pada hari penghakiman. Kurang tepat. Silakan Feby. Penghakiman. Aku jawab ya. Boleh. Oke. Kenapa sih aku bilang jawabannya pada saat apa tadi? Bahwasanya dia juru selamat gitu ya. Pada hari Pada Tuhan ya. saat dia pada hari Tuhan. Datang. Jadi Suaranya turun. pada hari Tuhan itu kan kakak ambilnya dari pada saat dia mau disalibkan bukan? Hari Tuhan Bebas. ya kan? Gua buka Disalibkan. selebar-lebar dia. Mau pas disalib, pas dilahirkan, pas disunat, Oke. pas mengajar, bebas silahkan. Oke. Yang penting tertulis gitu Iya. dalilnya bahwa Yesus tuh menjadi juru selamat atau penyelamat pada hari Tuhan. Oke. Kenapa sih aku katakan tadi jawabanku Tuhan Yesus itu adalah juru selamat pada Boleh. saat hari itu? Karena satu jawabannya. Yesus itu diturunkan Tuhan. Yesus itu sebenarnya ini, Yesus itu adalah Tritunggal yang kami percayai. Benar kan? Jadi Tritunggal itu adalah Allah. Tunggu dulu, jangan di-skip dulu, Kak. Karena aku Iya, tadi mau enggak. skip loh. Enggak, gua ketawa doang. Ini backsound aja, anggap backsound. Iya. Lanjut. Kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Tapi kamu Jadi cerita Anda turunnya- pertama. Tunggu dulu, aku kan kok biasa. Jadi kan kenapa sih aku bilang Yesus? Karena gini,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang atau agama Muslim. Febi Kristen Hafiz ya. Oke, berarti itu jawabannya Yohanes 3:16 ya. Kita buka Yohanes 3:16. itu adalah Yohanes 3 ayat Kenapa nampak 16. pakai Allah? Allah beda, Jesus beda. Kamu persepsi Jesus Tuhan, bukan Allah Tuhan. Apa Kak Muhammad Zia? Ya, Anda persepsi Jesus Tuhan. Kenapa pakai nama Allah? Jadi kan tadi aku udah jelaskan nih Kak Zia, kalau di kita itu Yesus itu adalah Tritunggal. Di dalam Tritunggal, bagaimana kamu masuk nama Allah? Gini ya, si Kak ini baru ambilkan perikopnya. Allah itu bahasa Arabik, sister, bukan bahasa Hebrew atau Yunani atau bahasa Indonesia. Saya mau bertanya, kenapa kamu 2 kali cerita Allah di dalam Tritunggal? Itu sama bertanya. Karena memang Yesus itu adalah Allah. Bukan, Allah itu bahasa Arabi, bukan Hebrew. Sekarang kan kita nggak berbicara tentang bahasa. Jadi kan yang aku bilang kan Original text Bible itu apa? Hebrew atau Greek atau kan aku bilang kan Tritunggal. Jangan yang kamu yang bilang itu bukan dalil. Yang kamu bilang ada dalil, oke. Yang kamu bilang tidak ada dalil, bukan oke. Ini aku bilang. Bilang apa? Kenapa kamu nama pakai Allah di dalam masalah Tritunggal? Kakak boleh tanya, kakak boleh buka Yohanes 20 ayat 26 enggak? Tunggu ya, nanti kita ke sana, Akhizia, soal Allah itu kenapa ada di Tritunggal. Ini aku yang lagi gantung siapa juru selamat pada hari Tuhan itu. A iblis, B Yesus. Nah, itu jawabannya yang benar ya, Febi, dan juga terangkan jawabannya yang benar itu ada di 1 Korintus 5 nomor 5 gitu. Kita lihat di sini. Berapa? 1 Korintus 5 nomor 5. Nah, di sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi jawabannya A. Juru selamat pada hari Tuhan itu iblis. Selamat datang di kebenaran. Itu loh, kalau nanya tuh cepet, nggak berbelit-belit, nggak bertele-tele gitu loh, kawan-kawan ya. Aku jawab ya. Aku jawab nih, kakak siapa namanya? Siapa namanya? Oh, salah mengartikan. Kan kakak udah bilang konteksnya itu begini. Tar dulu Bu. Oh ya. Halo, jam dulu bentar. Konteksnya itu begini. Ketika seseorang sudah mengenal Tuhan, dia masih bandal, terus dia berjanji mau bertobat, belum bertobat, lalu didoainlah dia, diserahkanlah tubuhnya kepada iblis, diserahkan tubuhnya kepada iblis itu nanti dalam berbentuk penyakit. Kemungkinan kalau dia masih bandel, dia akan mati dengan penyakit itu, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kenapa nggak diserahkan kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada Roh Kudus gitu, supaya diselamatkan? Kenapa kepada iblis gitu? Karena orang ini sudah bandel, firman Tuhan udah nggak didengar, suara Tuhan udah nggak didengar, suara manusia juga nasihat tidak didengar. Tapi lewat seperti itu Tuhan mengizinkan seperti Ayub dia menderita. Gitu. Makanya juru selamat pada hari Tuhan itu diserahkan kepada. Ntar dulu. Tapi kalau kepada apa ini tinggal dibaca ini kepada. Bentar dulu. Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, maka diserahkan kepada. Sebentar dulu. Iya, nggak apa-apa, dijawab dulu baru dijelasin. Ya, nanti saya jawab. Seperti Ayub, dia akhirnya bertobat dan dia diselamatkan seluruh hartanya dan kesehatannya. Karena Ayub diserahkan kepada. Tubuhnya akan sakit, menderita. Iya, karena Ayub diserahkan kepada. Iya, tapi tubuhnya bukan kehakiman. Iya, Pak Iblis. Kok iya, Pak? Iya, tubuhnya.
rohnya diselamatkan. Nah inilah apa sis Feby Brandon terangkan gitu. Jadi dalam Kristen itu iblis itu sosok penting iblis itu. Lu kalau nggak diserahkan kepada iblis nggak selamat roh lu pada hari Tuhan. Iya memang. Kalau Alhamdulillah diamini. Sip. tapi lu, Bukan alhamdulillah dong. Astagfirullah keimanan kok begini. Bukan begitu. Ya udah nanti revisi TB3 diganti aja ini kepada Yesus ya. Ini penafsirannya bukan begitu loh. Yang nafsir siapa ini dibaca loh. Iya, dengar nih aku bilang secara ya. Jadi kontekstual. Lihat dari atas. Gitu jadi kan gini misalnya ada orang yang bebal banget mabok pezina atau pembunuh gitu dalam Kristen gitu kan langsung kan kalian tuh berdoa tuh, oh iblis aku serahkan orang ini kepadamu supaya dia bisa diselamatkan pada hari Tuhan gitu kan, gitu nggak sih? enggak, kita nggak berdoa begitu. Nah terus ini diserahkan kepada iblis tuh prosesnya tuh gimana, caranya tuh gimana? Boleh nggak sih baca dari ayat satunya? Boleh banget, silahkan. Itu kawan-kawan muslim mesti tahu loh gitu. Lu mau selamat dalam Kristen itu diserahkannya kepada iblis. Bukan. Jadi itu kan dibilangnya kalau misalnya ngambil satu perikop itu kan dibilang bahwasanya tubuhnya yang dikasih ke iblis dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu sih. Iya, sekarang kalau tubuhnya nggak dikasih ke iblis, rohnya selamat nggak? Makanya di Islam tubuhnya itu yang diselamatkan. Kalau kami bukan rohnya. Iya gitu. Nah sekarang roh kan nggak ada hormon. Gimana lu mau bahagia nggak ada hormon? Karena di surga itu kan bukan roh kami yang ketemu di jajaran. Udah ya, udah kena ya, diterima ya. Baca ya. Silakan Feby. Kalau Baca ribuan kali itu nggak berubah kata-katanya loh. Coba deh. Berubah. Emang benar. Mau kayak manapun apa nggak akan berubah. Benar. Kan gitu. Silakan saya nggak mau dijelasin apanya, coba silakan. Jadi gini, di dalam 1 Korintus 5 itu dibilang gini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan itu di tengah-tengah kamu? Jadi Tuhan bilang, kamu itu jangan begitu loh. Jangan sombong, jangan melakukan perzinahan. Karena itu sudah ada di hukum Taurat. Gitu loh. Oh, Paulus itu Tuhan juga ya, baru tahu gua. Lanjut. Siapa yang bilang Paulus Tuhan, Kak? Jadi Tuhan ngomong katanya ini. Ini Tuhan yang ngomong kan? Gini loh, sebenarnya ya, boleh aku bilang ya, Paulus itu bukan Tuhan. Paulus itu Tapi tadi bilang tapi Tuhan ngomong gitu Dion. Tapi Tuhan ngomong sekalipun demikian kamu sombong gitu kata Feby. Atau gue salah dengar ya? Gini loh kakak, kan aku bilang ini kan memang 1 Korintus ini kan Paulus ya istilahnya kalau menurut kalian Paulus yang mengajarkan, benar nggak? Tapi Tuhan ngomong tadi. Feby tadi bilang tapi Tuhan ngomong sekalipun demikian kamu sombong gitu loh. Gini loh kak, gini sih kalian kan begini nih. Aku ngomong nih ke kakak begini gitu lah kan. Terus si Tina bilang begini, sesuai yang dibilang si Tina. Nah gitu lah. Jadi Yesus itu si Paulus ini adalah rasul yang ditunjuk oleh Tuhan karena dia sudah menunjukkan pertobatannya. Di sini Paulus itu rasul kasih bukti. Jangan cerita seperti itu. Paulus bukan rasul. Karena dibilang Paulus itu rasul kasih bukti. Karena kan kakak ini tanya Paulus itu siapa, jadi aku bilang bukan gue gak nanya Paulus itu siapa, yang gue tanya itu kenapa Paulus dibilang Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya ini aku keep ya kak, Paulus itu bukan Tuhan tapi Kenapa rasul. kamu ke Paulus? Orang udah dikasih tahu kontekstualnya, lari kamu ke Paulus. Gimana? Terangkan, dengar gak tadi Feby? Tadi dengar gak Tina ngomong apa? Tapi Tuhan ngomong sekalipun demikian kamu sombong. Dan di situ gue kaget. Oh ternyata ini omongan Tuhan gitu loh. Iya, itu Karena itu wahyu kan omongan atau Tuhan yang dikasih tahu sama si Paulus gitu loh. Oke, siap. Jadi ada Tuhan di dalam Paulus ya. Oke, lanjut. Kayak Yesus. Berarti Bukan sama ada dong Tuhan. kayak Yesus. Kakak, bukan ada Tuhan di dalam Paulus. Berarti sama kayak Yesus. Paulus sama Yesus sama dong berarti. Gini, Ya. konsepnya gini. Paulus itu bukan Tuhan. Tapi gini, kayak istilahnya begini nih. Aku bilang ini konsepnya begini. Allah itu memberikan Al-Quran kepada Muhammad supaya disebarkan ke
apa namanya, sesuai dengan yang diketahui dia yang dari Allah gitu. Jadi si Paulus ini adalah rasul. Jadi si Paulus ini mendapat istilahnya bertobat. Ya harusnya Feby ngomongnya tadi kalau mau ya. Nah, terus Rasul Paulus ngomong gitu. Kenapa ini kok tapi Tuhan ngomong gitu loh? Oh, artinya begini ya. Sorry, artinya begini ya. Paulus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri berarti ya intinya ya. Artinya begitu kan? Tunggu Kak. Karena jawab dulu. Paulus itu berkata-kata dari dirinya sendiri atau enggak, atau dari Tuhan? Justru Cakep akhirnya plus. Enggak, Paulus itu berkata-kata dari dirinya sendiri atau dari Allah? Neplos, dengar Neplos. Kalau Ya, berarti sama dong sama Yesus. Mbak, dengar dulu, Mbak. Neplos, dengar. Apa bedanya? Kalau Al-Quran itu disampaikan kepada Muhammad lalu disampaikan kepada umat, pertanyaanmu sama seperti itu. Apakah Allah itu ada di dalam Muhammad? Beda. Enggak, kalau Al-Quran bisa gitu, tapi Tuhan berbicara itu bisa karena Al-Quran kan firman Allah yang disampaikan orang-orang. Nah, kalau ini dibilang tapi Tuhan ngomong, padahal ini Paulus yang ngomong, di situ kan bikin kaget semua orang, baik Kristen maupun Islam. Ya, Feby, gue kasih solusi sama lu, Feby. Gue kasih solusi sama lu. Lu tinggal ngomong, aduh maaf saya kepleset ngomong, jadi nggak panjang gitu loh. Enggak, aku jujur aku nggak kepleset ngomong. Enggak. Oh. Gini, makanya Kakak dengar dulu. Siap. Ya udah. Iya, atuh sok atuh der. Kan aku bilang Paulus itu bukan Tuhan, tapi dia itu ada rasul, dia adalah rasul. Jadi ketika dia mendapatkan istilahnya dari Tuhan, istilahnya ayat-ayat yang harus ataupun Injil yang harus ataupun khotbah yang harus dijelaskan kepada seluruh umat manusia. Dia itu ibaratkan gini nih, Allah nih ngasih ke Muhammad ya Al-Quran. Muhammad itu kan udah Rasulullah, berarti Rasul. Oh, ngerti. Ini Korintus ini firman Tuhan ya. Iya, jadi Korintus adalah dengar dulu, jangan langsung potong. Ya enggak boleh, ini backsound. Kalau ketawa itu backsound bukan motong. Lanjut. Iya, Korintus itu adalah Injil yang diberikan Tuhan supaya si Paulus menceritakan kembali. Siap. Jadi Korintus itu Injil ya? Iya, jadi itu adalah cerita, istilahnya begini. Itu adalah yang Tuhan sampaikan kepada Paulus supaya dia menyebarkan kembali apa yang diketahui dia. Menyebarkan kembali, emang awalnya di mana itu? Kenapa ada kata kembali? Menyebarkan kembali, emang awalnya di mana? Kan gini, kan tadi kan aku udah bilang sih Kak, Paulus itu adalah rasul. Sama kayak Yesus berarti. Jadi kan tadi aku udah bilang juga kalau Yesus itu adalah Tritunggal. Dia adalah Allah. Sama kayak Paulus juga berarti. Paulus itu enggak Tritunggal. Enggak Tritunggal. Berarti apa ya? Gini loh Kak, ngerti gak sih yang ini ketawa mulu mah nggak ngerti. Iya lucu. Oh, jebakannya cakep banget. Ya, Paulus bukan Tritunggal, bukan. Oh, Jesus only berarti. Jadi aku tanya dulu nih Kak, gini loh. Iya boleh. Menurut yang aku bilang ke Kakak, penalaan Kakak deh, yang Kakak tangkap. Paulus itu siapa? Yang Kakak tangkap nih yang aku bilang itu. Suksesor kekristenan yang membuat Kristen itu berhasil berkembang. Berarti rasul dong, bener nggak? Oh bukan, visioner jatuhnya. Kalau rasul kan utusan, dia tuh diutus gitu, diutus oleh Tuhan atau kalian tuh ya Allah Bapa gitu. Cuma kan nggak pernah ketemu dia. Ya rasul lah bagi kami. Itu suka. Oke, kita keep. Jadi kan ini dulu, jangan ini dulu. Jadi yang ini firman Tuhan ya. Korintus itu firman Tuhan, itu clear ya. Cakep, beautiful. Berikutnya lanjut bacanya. Topik yang sama tadi. Coba mau jelasin apa? Yang soal kepada iblis itu loh. Iya, makanya dengar dulu nih Kak. Jadi udah keep ya kalau Paulus itu bukan Tuhan ya. Ya, kesimpulannya Paulus sama dengan Yesus. Lanjut. Paulus itu bukan sama dengan Yesus. Lah ini firman Tuhan loh, perkataan Paulus firman Tuhan loh, gimana sih? Nah, apa bedanya sama Yesus? Tadi kan aku sama-sama perkataan Tuhan.
Gini loh, kan tadi aku udah bilang kalau Yesus itu Ya adalah udah, Paulus itu Tritunggal. perantara ya. Paulus itu perantara ya, intinya ya. Benar, dia adalah Berarti sama perantara. kayak Yesus. Yesus perantara juga. Gimana tuh? No, Hah? Yesus itu bukan perantara, kakak. Bukan. Yesus berkata dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti perkataan siapa itu? Kan tadi aku udah bilang kalau itu adalah Tritunggal. Sama Dia kayak Paulus berkata berarti. apa yang disampaikan dari dalam dirinya untuk ke orang lain gitu. Dari dalam loh. dirinya atau dari Allah Bapa? Dari dalam diri karena dia adalah Allah. Dia sendiri yang bilang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bagaimana itu? Gini loh, Kak. Oh, iya. Gimana? Yesus itu adalah Allah. Dia berkata-kata dalam dirinya, kakak bilang ya, biar Pak Amir jangan Tidak ini. dari dirinya sendiri perkataan dia. Gimana? Jangan bilang Allah terus. Yusuf artinya Allah, jangan cerita seperti itu. Allah itu beda, Jesus itu beda. Persepsi agama Kristen. Iya sama-sama. Paulus Rasul, Yesus juga Rasul. Ini Ibrani 3 nomor 1. Pandanglah Ibrani kepada 3. Rasul, Ibrani 3 nomor 1. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sama-sama, setara dia. Apa bedanya? Apa? Apa bedanya? Apanya, Kak? Ya kasih tahu lah. Oh. Yesus Tritunggal, Paulus Wanes. Itu aja, cuman bedanya. Yesus Unitarian ya Yesus. Unitarian. Enggak. Loh, gimana ini? Oke. Iman Yesus Oke, dengan ya. iman Paulus sama atau enggak? Enggak. Oh enggak? Beda. Enggak. Beda Deno. Yesus Oke, itu, gimana bedanya? Yesus itu adalah Tritunggal. Paulus? Paulus itu adalah rasul. Hah? Itu Rasul satu bukti. Ayo coba. Jadi gini nih ya, kakak mungkin ngambil perikop Yohanes 12 ayat Paulus 49. itu Rasul. Sebab aku Kamu berkata-kata, dapat akidah seperti itu dari mana? ini si kakak Muhammad ini, Paulus aku lagi itu membahas sama Rasul, kamu dapat akidah dari mana? Dari Apa, mana Kakak? kamu dapat akidah? Di mana disebut Paulus itu Rasul gitu loh katanya. Iya, Paul. Oke, ini mau percaya terserah mau apa, saya gak mau paksa. Tapi di sini waktu mau debate atau diskusi harusnya kasih bukti, Sister Feby. Anda cerita terus di sini Paulus Rasul. Oke. Enggak. Bukti di mana? Roma 1 ayat 1 dibuka dong. Buka dulu. Roma 1. Tunggu ya. Roma di mana? Di mana nih Mary Roma? Roma 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikudus untuk memberitakan Injil Allah nih. Nggak ada ya Injil Allah di PB ya? Oke, siapa yang panggil Rasul Paulus di sini? Kan itu udah tertera bahwasanya Yesus itu memang dipanggil Di menjadi sini rasul siapa Allah. yang panggil Paulus seperti Rasul? Yesus sendiri. Yesus sendiri panggil Paulus seperti Rasul. Rasul definisi dalam Bible Kamus itu orang dapat wahyu, betul atau tidak? Kenapa? Definisi Rasul di dalam Kamus Bible, orang dapat wahyu dari Tuhan, itu Rasul. Ya kan Benar memang atau karena tidak? dapat wahyu. Karena mendapat wahyu lah si Nabi Paulus ini. Feby, satu per satu. Orang dapat wahyu dari Tuhan itu Rasul. Setuju? Ya, Paulus dapat wahyu dari mana? dari Tuhan Yesus. Kasih bukti Jesus itu Tuhan. Oke, kita bukakan ya Kak. Boleh buka Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Buka bro. Bro Esther. Yang kamu tidak kasih bukti Jesus Tuhan, artinya Paulus bukan Rasul ya. Jangan lupa itu aturannya, oke? Brother Esther. Nih Kak, aku bacain aja ya.
Brother Esther hang atau apa? Brother Rashid? Ya, mungkin lagi jauh dari perangkat, brother. Brother Ash ada di sini atau tidak? Sidik. Kita tolong untuk buka. Tunggu Sister Feby, nanti buka dalil, oke? Brother Esther dekat dari itu atau tidak? Neflos, Yes, Malim. Ya, Malim. kamu bisa buka camp dan dalil bro dalam bahasa Indonesia. Satu device ya, coba sebentar, Malim. Mungkin Brother Esther itu sibuk. Ayat surat apa itu? Surat apa Sister Feby? Kisah para Rasul. Bukannya dari Kisah para Rasul 1 sampai Apa kita topiknya kemana lagi kita ini? Katanya kamu selesai, saya lanjut. Apostolos katanya. kan katanya kan Apostolos, oke. apakah apakah Paulus itu rasul, di mana ayatnya akan dibilang. Iya. Nah, Jadi aku